Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 16 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yohanes adalah pelita yang bernyala dan bercahaya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami selalu dengan rahmat-Mu. Semoga kami benar-benar merindukan Putra-Mu dan menerima kekuatan untuk menempuh jalan kehidupan, baik sekarang maupun di masa mendatang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang bernyala dan bercahaya, tetapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku, bahwa aku diutus oleh Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, damai Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis merupakan kesaksian hidupnya mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Namun lebih dalam dari itu, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus hendaknya menjadi kesaksian tersendiri. Ia menerima perutusan dari Bapa untuk menghadirkan damai bagi semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup Yohanes membantu menyoroti karya-karya Yesus. Demikian juga hidup kita hendaknya menjadi partisipasi karya gereja yang mewartakan Kristus memberikan damai bagi semua. Sehingga di masa Advent ini pengharapan bagi kita menjadi pasti. Karena Tuhan Yesus melibatkan semua orang, supaya semua orang juga diselamatkan. Saudara-saudari, semula Yohanes tampil, kemudian Yesus dari Nazaret muncul. Bagaimanakah ini? Siapa yang harus diikuti? Inilah pergulatan hidup kita melihat pengalaman hidup rohani. Yesus menjawab, kesaksian manusia tidak diperlukan, tetapi Yohanes tetap menjadi cahaya yang menunjukkan jalan kepada mereka yang ingin melihat dan diselamatkan. Dengan demikian kita menjadi sadar, rendah hati, lemah lembut, bahwa apa yang kita lakukan benar, apa yang kita lakukan baik, itu merupakan partisipasi, bukan kesombongan, tetapi gerakan hidup rohani yang rendah hati, supaya banyak orang melihat dari hidup kita, kesaksian kita, Kristus semakin nyata. Saudara-saudari, hendaklah di masa penantian ini
kita semakin sabar di dalam kesaksian hidup beriman. Jangan cari panggung, jangan cari prestasi, tetapi carilah hidup supaya semakin dekat dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau segarkan karena telah ikut serta dalam misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.